Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Danan Wijaya, NPM 21530530117 dari program studi PGSD Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pramuka siaga. Pramuka siaga berisikan anak-anak di sekitaran usia 7-10 tahun. Di pramuka siaga, mengapa disebut dengan pramuka siaga? Itu karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan Indonesia, yaitu saat Indonesia mensiagakan dirinya untuk menyiapkan kemerdekaan dengan ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam pramuka siaga itu memiliki satuan terkecil, yaitu disebut dengan barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri yang biasa disebut dengan pinrung. Barung ini diberi nama dengan warna, misal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Perindukan terdiri dari beberapa barung yang dipimpin oleh sulung. Pada perindukan, ini biasa dibimbing oleh seorang pembina pramuka siaga yang biasa dipanggil sebutan Yanda itu untuk putra dan Bunda itu untuk putri. Selain itu juga dibantu oleh 2 orang pembantu pembina siaga yang dipanggil Pak Cik itu untuk putra dan Bu Cik itu untuk putri. Pramuka siaga memiliki kode kehormatan yang meliputi Dwi Satya atau janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma sebagai ketentuan moral. Baiklah, selanjutnya ada beberapa tingkatan dalam pramuka siaga. Yang pertama itu ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Materinya itu berisikan yang pertama untuk pramuka siaga mula itu dapat mengenali anggota keluarga, teman dalam satu barung, dan mengenal teman dalam satu perindukan. Yang kedua untuk pramuka siaga bantu dapat mengenal lingkungan serta mengetahui aturan sosial yang berlaku di lingkungannya. Yang ketiga ada pramuka siaga tata, yaitu dapat taat terhadap peraturan sosial yang berlaku di lingkungannya serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab serta mengetahui wawasan kebangsaan. Kegiatan pramuka siaga selain latihan rutin, mereka juga memiliki kegiatan yang dinamakan dengan pesta siaga. Pesta siaga ini adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga, dan pesta siaga ini diselenggarakan dalam gabungan dari beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk permainan bersama, bentuk pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan perkemahan sehari atau persari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan upacara pramuka siaga. Sesuai dengan usianya yang masih 7-10 tahun, perkembangan kejiwaannya yang masih memusatkan pandangan dan pemikirannya kepada keluarga, maka upacara dalam perindukan siaga menggunakan bentuk lingkaran. Yanda atau Bunda sebagai pusat lingkaran perindukan, sedangkan Pak Cik dan Bu Cik akan mendampingi para pramuka siaga pada lingkaran perindukan. Selanjutnya, yang dilakukan ketika pelaksanaan upacara akan dimulai, yang pertama adalah pemimpin upacara memanggil anggota perindukan siaga. Yang kedua, pemimpin upacara menjemput pembina upacara, Yanda atau Bunda. Yang ketiga, pembina upacara memasuki lingkaran upacara melalui pintu. Kemudian, pemimpin upacara berhadapan dengan pembina upacara dengan standar bendera berada di tengah atau di antara mereka berdua. Yang keempat, pembantu pembina, Pak Cik atau Bu Cik, berada di sela-sela barung. Selanjutnya, yang kelima, pemimpin upacara mengambil bendera merah putih. Ketika sampai di garis lingkaran, tanpa aba-aba, seluruh peserta upacara memberikan hormat kepada sang merah putih. Pemimpin upacara meletakkan bendera merah putih di standar bendera. Pemimpin upacara memberikan hormat kepada sang merah putih, kemudian menurunkan tangan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang keenam, pembina upacara membacakan Pancasila
dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma dan diturukan oleh seluruh peserta upacara. Yang kedelapan, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang kesembilan, pengumuman dari pembina upacara. Yang ke-10, pengucapan doa oleh pembina upacara. Yang ke-11, upacara pembukaan latihan telah selesai. Baiklah, yang terakhir adalah upacara penutupan latihan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemimpin upacara memanggil anggota perindukan siaga dan langsung membentuk lingkaran. Yang kedua, pemimpin upacara menjemput pembina upacara. Yang ketiga, pemimpin upacara menyimpan bendera merah putih. Sebelum mengambil bendera, pemimpin memberikan hormat terlebih dahulu. Begitu pemimpin upacara mengambil bendera, seluruh peserta memberi hormat kepada sang merah putih. Ketika bendera sampai di pintu lingkaran tanpa aba-aba, penghormatan selesai. Yang keempat, pembina upacara memberikan pesan-pesan atau amanat. Yang kelima, upacara ditutup oleh pembina upacara dengan pengucapan doa. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.